Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kita mulai ya pelajaran hari ini? Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Masya Allah ya. Ada temannya yang tidak hadir hari ini? Ada. Oh iya, kalau begitu ibu absen dulu ya. Akra Anita. Ya, silakan Mas. Ahmad Ikhlasul. Andi Abdul Razak. Masih sholat ya. Aniza Alia Zahra. Ya. Arinda Salsa. Ya, silakan masuk. Dan bisa segera melakukan pembelajaran kelas. Ya, silakan duduk ya. Ya, alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah yang Maha Kuasa sehingga kita bisa berkumpul di hari ini untuk pembelajaran biologi. Hari ini Ustazah menggantikan Ibu Rizka yang berhalangan hadir dan kita akan melanjutkan materi yang kemarin ya. Oke, sebelum belajar ketua kelasnya bisa pimpin doa dulu. Ketua kelasnya. Teman-teman, mengawali pembelajaran kita pada siang hari ini, mari kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa jihadan. Amin. Ya, oke. Kemarin kita sudah bahas mengenai materi penggolongan darah ya. Penggolongan darah baik itu sistem ABO maupun sistem resus ya. Jadi dapat kita ketahui bahwa dalam penggolongan darah tersebut ada organ-organ yang berperan penting. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa apa saja organ yang berperan penting dalam sistem peredaran darah. Jantung. Ya. Ya, jantung, terus Darah. ya vena dan pembuluh vena atau pembuluh darah. Ya, jadi itu merupakan organ-organ yang berperan dalam peredaran darah. Nah, yang akan kita bahas pada hari ini yaitu organ dan mekanisme peredaran darah manusia. Oke, karena cuaca juga sangat panas, mungkin ada yang sudah mengantuk atau kurang konsentrasi, mungkin bisa berdiri dulu ya? Bisa? Oke, berdiri dulu ya. Regangkan otot-otot yang goyang, diputar-putar, putar-putar, 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 stop. Putar-putar, 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 stop. Putar-putar, putar-putar, stop. Stop, 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 stop. Banyak yang kurang fokus ini ya. Oke, jadi itu saja. Silakan duduk kembali. Kita akan melanjutkan materi kemarin. Dapat menunjukkan bagian-bagian jantung dan gambar anatomi jantung. Jadi kalian di sini menunjukkan bagian-bagian dari anatomi jantung yang sudah ada di buku kalian ya. Bisa dilihat ya bukunya halamannya. Kemudian di sini peserta didik dapat membedakan pembuluh darah vena dengan arteri. Nah, jadi sudah tahu semua perbedaannya? Sudah tahu? Ya belum, nanti kita akan bahas ya. Kemudian peserta didik dapat membedakan sistem peredaran darah sistemik. Sistem peredaran darah sistemik itu merupakan sistem peredaran darah besar ya. Kemudian sistem peredaran darah pulmonalis, pulmo berarti ke paru-paru. Berarti itu adalah sistem peredaran darah kecil ya. Kemudian peserta didik dapat menjelaskan sistem peredaran darah pada janin atau fetus.
artinya berarti dia melalui suatu pembuluh. Pembuluh apa? Pembuluh darah. Pembuluh darahnya tadi ada berapa? Ya, ada. Iya, benar sekali. Ada 3 ya, arteri, kapiler, dan vena. Iya, kemudian tertutup ya tadi. Kemudian dia merupakan peredaran darah ganda. Ganda artinya ya melewati jantung sebanyak 2 kali. Sudah tahu itu prosesnya seperti apa? Ya, betul ya. Nanti kita akan pelajari dengan menggunakan ini. Nah, di sini nanti setiap kelompok akan maju menjelaskan mengenai mekanisme peredaran darah dengan menggunakan ini. Ya. Ya, serang di kiri, serang di kanan, bilik kiri. Kalau bilik itu dia berada di mana? Di atas atau di bawah? Biliknya berada di atas atau di bawah? Ya, di atas? Atau di bawah? Di atas. Yakin di atas? Di mana? Di bawah. Iya, di bawah. Jadi kalau pada jantung itu sebelah kirinya sebelah kiri ya. Sebelah kirinya kita itu diumpamakan dia sebelah kanan. Seperti itu. Ya, bisa dimengerti kan? Ya, kalau dari sini berarti ini yang kanannya kita, tapi di jantung kiri. Ya, seperti itu ya. Jadi serambi itu nama lainnya adalah atrium. Ya, good. Atrium ya. Kemudian bilik itu nama lainnya adalah ventrikel. Oke, sampai di sini kalian sudah paham ya mengenai bagian-bagian dari jantung. Nah, kemudian pada jantung itu ada sekat atau ada katup. Katup ini fungsinya apa sih? Apa fungsinya katup ini? Iya, coba Mutia, apa Mutia? Iya Mutia, bisa dijelaskan? Fungsinya katup tadi ya. Fungsinya katup itu Oke. menutup sehingga dapat mencegah aliran balik dan darah dari ventrikel kanan tidak kembali ke atas. Iya, benar sekali ya yang dikatakan Mutia. Jadi dia fungsinya katup ini dia itu mencegah aliran balik dari darah. Ya, oke, sampai sini paham? Ya, kita lanjut lagi ya. Nah, di sini ada pembuluh darah. Pembuluh darah yang tadi itu kalian sudah ketahui bahwa pembuluh darah jumlahnya ada 3, yakni ya, ini semua berperan penting dalam mekanisme peredaran darah ya. Jadi tanpa adanya ini, oksigen dan karbon dioksida itu tidak bisa dialirkan ke luar tubuh. Oke? Ini strukturnya, struktur pembuluh darah. Nah, di sini ada kapiler yang ditunjukkan di bagian atas itu. Kapiler itu menghubungkan antara arteriola dengan venula. Ada yang tahu apa itu arteriola? Arteriola itu cabangnya arteri ya, sedangkan venula itu cabangnya vena. Selanjutnya ada paru-paru ya. Paru-paru ini apa fungsinya sebenarnya di dalam peredaran darah paru-paru ini? Ada yang bisa? Ada yang tahu fungsinya paru-paru ini? Memang yang mana tadinya, yang mana arterinya ya? Yang mana venanya? Oke, bisa dilanjut? Bisa. Ya. Oke. Nah, ini adalah mekanismenya.
Nah, di sini ada dua peredaran darah ya, peredaran darah kecil dan besar. Kalau kecil tadi akan kalian memahami materi ini, Ustazah akan membagikan kalian LKPD seperti biasa ya. Jadi kita berkelompok 4 kelompok saja ya untuk hari ini. Nanti nilainya itu Ustazah langsung masuk ke Ustazah Rizka. Nilai LKPD-nya. Oke, bisa diubah posisi duduknya ya sesuai kelompok. Kelompok 1. Oke, kelompok 1 yang ini ya. 4 orang. Ya. Iya, ada. Semuanya yang aktif-aktif akan Ustazah catat. Ini yang di mana saja? Ada yang besar juga? Oh, masih yang 2 set. Boleh. Ya, silakan ya. Jika ada yang masih bingung, silakan tanya Ustazah. Kalau ada yang dibingungkan dari ke-6 soal ini. Ventrikel kiri masuk ke otak. Kartu triglycerid terbuka itu di alat peragaan itu kan ada nulis ya, ada minat pembarisnya, ada peredaran darah besar kita pakai peredaran darah besar itu kan bisa berarti dari pikir dia dibawa oleh arteri pulmonalis. Pulmonalis berpanana menuju ke paru-paru kanan dan kiri. Di paru-paru darah melepaskan CO2. Melepaskan CO2. 38 9
Yeay. Balik. Rambutmu jemek. Tidak, Allah yang satu. Apa lagi? Apa lagi? Nomor 1. Kelompok berapa yang dapat nomor 1? Kelompok 1 juga. Ya, silakan ya, dijelaskan. Nomor 1 dan nomor 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kami di sini ada dari kelompok 1 dengan presentasi juga yang pertama. Sini kita akan menjelaskan tentang bagian organ jantung sama dengan sistem mekanisme peredaran darah pada manusia. Oke, yang nomor 1 adalah lengkapi bagian organ jantung di bawah ini. Ya. Di bawah ini. Nah, yang di bagian atas itu namanya adalah aorta. Terus itu atrium kiri, ventrikal kanan, dan atrium kanan. Oke, lanjut. Lanjut ke mekanisme peredaran darah manusia yang akan dijelaskan oleh Rifki Alan. Oke, selanjutnya ada mekanisme peredaran darah manusia. Jadi mekanisme peredaran darah manusia ini dibagi menjadi 2, yaitu ada yang pulmonalis atau peredaran darah kecil atau pendek, dan ada peredaran darah sistematik atau peredaran besar atau panjang. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami akan menjelaskan peredaran darah sistematik dan pulmonalis. Pertama ada sistematik. Jadi sistemik. Salah. Jadi pertama itu peredaran darah Kecil atau pulmonalis. Pertama, peredaran darah besar atau sistemik. Pertama itu ventrikel berkontraksi yang menyebabkan katup bikuspid itu terbuka. Dan katup semilunar aorta terbuka. Darah yang kaya akan tadi kita sudah mempelajari mengenai mekanisme peredaran darah ya. Jadi mekanismenya itu Ibu jelaskan kembali. Darahnya itu mengalir, kemudian dipompa. Dia memompa ini serambi kiri, kemudian diteruskan ke bilik kiri. Dia melewati aorta dan pembuluh nadi atau arteri melalui untuk menuju ke seluruh tubuh. Itu darahnya kaya akan oksigen, dan setelah darahnya dipakai itu sudah mengandung karbon dioksida. Nah, setelah darah tersebut mengandung karbon dioksida, selanjutnya akan diteruskan ke jantung kembali melalui pembuluh darah. Pembuluh darah apa? Vena ya, pembuluh vena atau pembuluh balit. Nah, jadi dia diteruskan kembali ke serambi kanan, kemudian ke bilik kanan untuk diteruskan kembali ke paru-paru. Jadi dia kalau ke paru-paru darahnya itu sudah melalui arteri apa? Pulmonalis. Ya, jadi di paru-paru terjadi lagi pertukaran karbon dioksida dan oksigen. Nah, seperti itu terus siklusnya. Jadi kalau ibu atau peserta tanya, apakah peredaran darah ini dia terjadi peredaran darah kecil dulu atau peredaran darah besar dulu? Kecil. Besar. Ya? Besar. Atau bersamaan? Bersamaan. Ya? Bersamaan ya jawabannya. Karena jantung kita itu setiap menit itu selalu setiap detik itu selalu memompa. Jadi pada saat dia memompa, dia itu mengalirkan darah yang kaya akan oksigen dan membawa kembali darah yang kaya akan karbon dioksida menuju ke paru-paru. Nah, dari sini ada yang bisa simpulkan
Bisa? Ada yang bisa? Ya, darah. Peredaran darah ini terbagi atas dua, yaitu peredaran darah besar atau sistemik dan peredaran darah kecil atau pulmonalis. Peredaran darah besar ini terjadi dari jantung menuju ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung. Sedangkan peredaran darah kecil adalah proses dari jantung ke paru-paru untuk menukar karbon dioksida menjadi oksigen dan selanjutnya kembali ke jantung. Peredaran darah besar dan kecil ini bekerjanya secara bersama-sama. Selanjutnya mengenai organ-organ yang berperan pada peredaran darah ini ada tiga, yaitu jantung, paru-paru, dan pembuluh darah. Pembuluh darah ini di dalamnya terbagi atas tiga, yaitu kapiler, arteri, dan vena. Ya, oke, beri aplaus. Pembelajaran berikutnya kita akan membahas mengenai teknologi peredaran darah, yaitu kelainan-kelainan dari peredaran darah atau penyakit-penyakit yang timbul dari peredaran darah. Oke, kita jumpa besok lagi ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.